Hai, selamat datang. Kali ini kita akan membahas 5 rahasia sederhana yang bisa membantu menjaga otak tetap tajam di usia 70-an, 80-an, bahkan lebih. Jika Anda mulai merasa mudah lupa atau ingin menjaga pikiran tetap jernih seperti dulu, kebiasaan ini mudah dilakukan, didukung sains, dan dipraktekkan oleh banyak lansia yang tetap tajam hingga hari ini. Jangan lewatkan rahasia terakhir, karena justru itu yang paling sering diabaikan, tapi bisa jadi kunci kejernihan mental Anda ke depannya. Mari kita mulai. 1. Kekuatan membaca yang bertujuan. Latihan ringan, tapi dampak hebat untuk otak Anda. Salah satu cara paling sederhana tapi luar biasa kuat untuk menjaga otak tetap tajam adalah dengan membaca. Bukan asal membaca, tapi membaca dengan tujuan. Setiap kali Anda membaca sesuatu yang merangsang pikiran, entah itu artikel mendalam, biografi tokoh inspiratif, atau novel yang menggugah imajinasi, Anda sedang memberikan latihan nyata bagi otak Anda. Seperti halnya tubuh yang butuh gerakan, otak Anda juga butuh tantangan. Saat Anda menyerap ide-ide baru, membayangkan skenario berbeda, atau mengikuti alur pemikiran yang kompleks, otak Anda membentuk koneksi baru, memperkuat memori, dan melatih kemampuan berpikir logis. Ini seperti angkat beban untuk pikiran Anda, dan hasilnya nyata. Fokus meningkat, daya ingat membaik, dan kemampuan berpikir tetap tajam seiring bertambahnya usia. Banyak orang mengira membaca sekedar hiburan, tapi jika dilakukan dengan niat dan rasa ingin tahu, membaca bisa menjadi investasi besar untuk kesehatan mental Anda. Bahkan hanya 15 menit sehari dengan bacaan yang menantang bisa menciptakan perbedaan besar dalam jangka panjang. Penelitian pun membuktikan, orang dewasa yang rutin membaca secara aktif memiliki resiko lebih rendah mengalami penurunan fungsi kognitif. Yang penting, bukan seberapa banyak halaman yang Anda baca, tapi seberapa dalam otak Anda terlibat saat melakukannya. Jadi, jika Anda belum membuka buku atau artikel dalam beberapa waktu, ini adalah pengingat ramah. Otak Anda merindukan tantangan kecil itu. Pilih topik yang membuat Anda penasaran. Bacalah dengan perlahan, renungkan, nikmati prosesnya. Karena saat Anda melatih otak dengan cara ini setiap hari, Anda sedang membangun kekuatan mental yang akan menemani Anda sepanjang hidup. 2. Gerakan yang merangsang otak. Jalan kaki, bukan sekedar melangkah. Berjalan kaki sering dianggap sebagai aktivitas ringan untuk menjaga kebugaran fisik. Tapi sebenarnya, itu juga salah satu latihan terbaik untuk menjaga otak tetap tajam, terutama jika dilakukan di luar ruangan. Saat Anda berjalan di lingkungan terbuka, otak Anda bekerja lebih dari yang Anda sadari. Ia membaca situasi, mengatur keseimbangan, memperhatikan arah, memproses suara di sekitar, mencium aroma alam, hingga menavigasi jalan. Ini semua bukan sekedar aktivitas otomatis. Ini adalah stimulasi sensorik yang memperkuat koneksi saraf Anda. Berjalan bukan hanya tentang bergerak. Ini tentang memberi otak bahan bakar berupa oksigen, aliran darah, dan pengalaman baru yang menantang pikiran. Bahkan durasi singkat, 5-10 menit sehari, bisa memberi efek besar jika dilakukan dengan penuh perhatian. Dan inilah kuncinya, jangan berjalan dengan pikiran kosong. Biarkan mata Anda menjelajahi sekitar. Lihat warna langit, dengarkan suara daun atau burung, rasakan tekstur jalan di bawah kaki Anda. Semakin banyak Anda terlibat secara mental dalam apa yang Anda lihat dan rasakan, semakin besar manfaatnya bagi otak Anda. Gerakan ritmis saat berjalan membantu otak memproses emosi, meningkatkan fokus, dan mendukung daya ingat. Ini seperti memberi otak ruang bernafas, membebaskannya dari kabut pikiran dan stres yang menumpuk. Tak perlu rute panjang atau pemandangan spektakuler. Cukup keluar rumah, mulai dari jalan di depan Anda. Tubuh akan merasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan Anda akan kembali dengan energi baru. Dalam setiap langkah kecil, ada investasi besar untuk kesehatan mental dan kognitif Anda. 3. Nutrisi yang memberi makan pikiran. Otak adalah organ paling lapar di tubuh Anda. Ia bekerja tanpa henti siang dan malam, dan membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk tetap tajam, fokus, dan penuh energi. Tapi seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 70 tahun, kemampuan tubuh menyerap nutrisi mulai menurun, dan seringkali otaklah yang pertama kali merasakannya.
Inilah mengapa sarapan yang Anda pilih bisa jadi penentu kejernihan atau kekacauan mental sepanjang hari. Sayangnya, banyak orang memulai pagi dengan makanan tinggi gula atau justru melewatkan sarapan sama sekali. Akibatnya, otak kekurangan bahan bakar yang dibutuhkannya untuk berfungsi optimal. Beberapa nutrisi bekerja seperti pelumas untuk roda gigi mental Anda. Omega 3 misalnya memperkuat koneksi antar sel otak. Antioksidan dari buah beri membantu meredam peradangan yang mengganggu kognisi. Vitamin B12 mendukung daya ingat dan fokus. Dan jangan remehkan segelas air putih di pagi hari. Dehidrasi ringan saja bisa membuat pikiran melambat tanpa Anda sadari. Kuncinya bukan diet ekstrem atau suplemen mahal, tapi konsistensi dalam pilihan kecil. Sepotong alpukat, segenggam kenari, beberapa blueberry, atau telur rebus bisa memberikan dorongan nyata bagi pikiran Anda. Makanan sederhana, alami dan bergizi, itulah yang dibutuhkan otak Anda untuk tetap menyala. Jika Anda mulai merasa sering lupa, kehilangan kata-kata, atau merasa pikiran Anda berkabut, jangan langsung menyalahkan usia. Lihat dulu apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh. Nutrisi yang tepat bisa menjadi pembeda antara hari yang penuh kejernihan dan hari yang terasa lambat dan berat. Otak Anda tidak meminta banyak, hanya bahan bakar yang benar. Ketika Anda memberinya apa yang ia butuhkan, ia akan merespon dengan kejernihan, kecepatan berpikir, dan rasa percaya diri dalam setiap keputusan. Anda tidak kehilangan ketajaman mental hanya karena bertambah usia. Kadang, Anda hanya perlu memberinya makan dengan benar. 4. Jaringan sosial, vitamin emosional untuk otak yang tangguh. Salah satu senjata paling ampuh untuk menjaga ketajaman pikiran seiring bertambahnya usia bukanlah teka-teki silang, suplemen, atau aplikasi otak. Itu adalah koneksi manusia. Setelah usia 70, banyak orang tanpa sadar mulai menarik diri. Teman-teman lama pindah, rutinitas sosial memudar, dan kesunyian perlahan menjadi norma. Tapi yang sering dilupakan, kesepian bisa mempercepat penurunan fungsi otak lebih cepat daripada tekanan darah tinggi atau diabetes. Otak butuh stimulasi sosial, layaknya tubuh butuh oksigen. Setiap percakapan, bahkan yang ringan, memaksa otak untuk mengingat, menanggapi, membaca ekspresi, memahami nada, dan berpikir secara fleksibel. Semua itu adalah latihan mental tingkat tinggi yang tak bisa digantikan oleh TV atau media sosial pasif. Dan jangan pikir ini soal menjadi ekstrovert atau punya banyak teman. Bahkan satu percakapan bermakna sehari bisa memberi dorongan luar biasa bagi kesehatan kognitif. Sebuah telepon singkat, obrolan santai dengan tetangga, atau bertanya kabar di toko bisa menjadi pengingat bahwa Anda masih terhubung, masih hidup secara mental dan emosional. Jika Anda merasa lingkaran sosial Anda mengecil, jangan anggap itu akhir. Ini justru saatnya membangunnya kembali. Gabung komunitas lokal atau online. Hadiri pertemuan hobi atau sekedar ajak satu orang untuk minum kopi. Anda tidak perlu jadi pusat perhatian, cukup hadir dan terlibat. Otak berkembang dalam kebersamaan, kehangatan, tawa, bahkan perbedaan pendapat memicu jalur-jalur saraf yang membantu Anda tetap tajam dan tangguh. Jadi jika hari-hari Anda lebih sering diisi keheningan daripada suara tawa, mungkin sudah waktunya untuk membuka pintu dan hati lagi. Karena yang benar-benar menjaga otak tetap muda, bukan hanya apa yang Anda pikirkan, tapi dengan siapa Anda berpikir. 5. Rasa ingin tahu, bahan bakar otak yang sering terlupakan. Rasa ingin tahu bukan hanya untuk anak-anak. Justru setelah usia 70 tahun, rasa ingin tahu bisa menjadi sahabat terbaik otak Anda. Masalahnya, hidup mudah sekali masuk ke mode autopilot, rutinitas harian yang menyenangkan tapi membosankan, makanan yang sama, tontonan yang sama, percakapan yang sama. Tanpa disadari, dunia di sekitar mengecil, dan pikiran pun ikut menyempit. Tapi, rasa ingin tahu membuka kembali jendela itu. Setiap kali Anda bertanya, kenapa, bagaimana, atau apalagi yang bisa saya pelajari, Anda memberi sinyal pada otak untuk tetap waspada, aktif, dan tumbuh. Ini seperti memberi kejutan kecil yang menyenangkan pada pikiran, dan otak menyukainya. Dan Anda tidak perlu memulai hidup baru atau mempelajari hal besar.
Cukup ubah cara Anda memandang hal-hal biasa. Dengarkan genre musik yang belum pernah Anda dengar. Tonton dokumenter acak tentang sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Cari tahu kenapa langit bisa berubah warna saat senja. Buka peta dan baca tentang kota kecil di sisi dunia yang belum pernah Anda dengar. Semakin sederhana, semakin bagus. Yang penting, baru. Rasa ingin tahu mengaktifkan banyak bagian otak sekaligus. Memori, logika, emosi, bahkan koordinasi. Terutama kalau Anda menyentuh atau membuat sesuatu. Dan yang lebih penting, itu memberi makna pada hari-hari Anda. Ada sesuatu untuk ditunggu. Ada alasan untuk bangun dengan semangat, meskipun hanya untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang belum pernah Anda tanyakan sebelumnya. Kalau akhir-akhir ini Anda merasa mental Anda stuck, mungkin bukan karena Anda lelah. Mungkin Anda hanya butuh sedikit rasa kagum. Bukan keahlian yang dibutuhkan, tapi keberanian untuk memulai sesuatu yang belum Anda tahu. Dan dalam setiap upaya kecil itu, Anda sedang menyiram akar kejernihan pikiran dan menjaga semangat tetap muda. Karena otak yang penasaran adalah otak yang hidup. Kesimpulannya, menjaga pikiran tetap tajam setelah usia 70 bukan soal perubahan besar, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Belajar hal baru, tetap aktif, bersosialisasi dan merawat tubuh dan otak dengan nutrisi yang tepat. Bahkan hanya 3-5 menit sehari bisa membawa dampak besar. Anda tidak pernah terlalu tua untuk memulai, dan otak Anda masih bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips sehat dan inspiratif lainnya.